Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cendekia langit semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai adab penuntut ilmu kepada guru. Sebelum kita mulai, silakan untuk mensubscribe YouTube Cendekia Langit dan memfollow Instagram kami Cendekia Langit. Adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap guru. Yang pertama ialah menghormati guru. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, "Tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian." Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, "Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku, karena Allah berfirman, kalau sekiranya mereka sabar sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik untuknya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 5. Memperhatikan adab-adab ketika sedang berada di depan guru. Adab duduk. Ibnul Jamaah mengatakan, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawaduk, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, juga tidak membelakangi gurunya. Adab selanjutnya yaitu adab berbicara. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menjelaskan, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Adab selanjutnya yaitu adab bertanya. Khidir berkata, "Jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakanku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Jangan bertanya sampai diizinkan, itulah syarat Khidir kepada Musa. Maka jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai ia mengizinkan bertanya. Kemudian doakanlah guru setelah bertanya, seperti ucapan barakallahu fiik atau jazakallahu khairan dan lain-lain. Adab selanjutnya yaitu adab dalam mendengarkan pelajaran. Sudah kita ketahui kisah Nabi Musa yang berjanji tak mengatakan apa-apa selama belum diizinkan. Juga para sahabat Rasulullah yang diam pada saat Rasulullah berada di tengah mereka. Maka begitulah adab dalam mendengarkan pelajaran. Janganlah kita bermain-main ataupun berbicara ketika guru sedang menyampaikan pelajaran. Memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru. Para guru bukan malaikat, mereka tetap berbuat kesalahan. Jangan juga mencari-cari kesalahannya. Ingatlah firman Allah, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sungguh baik para salaf dalam doanya. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Namun, ini bukan berarti menjadi penghalang untuk berbicara kepada sang guru atas kesalahannya yang tampak. Justru seorang thalabul ilmi harus berbicara kepada gurunya jika ia melihat kesalahan gurunya. Adab
dalam menegur mereka pun perlu diperhatikan, mulai dari cara yang sopan dan lembut saat menegur dan tidak menegurnya di depan orang banyak. Meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya merupakan suatu keharusan seorang penuntut ilmu mengambil ilmu serta akhlak yang baik dari gurunya. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah dia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun, bila keadaan malah sebaliknya, maka jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu, karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak buruknya. Karena tujuan seorang penuntut ilmu duduk di majelis seorang guru, mengambil ilmunya, kemudian akhlaknya. Mendoakan guru. Banyak dari kalangan salaf berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat, kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Sabar dalam membersamainya. Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Keberkahan ilmu merupakan buah dari akhlak mulia terhadap guru. Maka semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari guru kita dengan memperhatikan adab-adab terhadap guru. Baiklah sahabat, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Salam inspirasi, salam kolaborasi, cendekia langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.